Hai sahabat semua, bertemu lagi di channel Informatips, channel yang membahas seputar tutorial, peluang usaha, tips dan motivasi bisnis. Buat kalian yang baru di channel ini, silakan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Rendahnya hasil panen, merupakan salah satu masalah klasik, yang dikeluhkan mayoritas petani. Kondisi ini tentu dipengaruhi banyak hal, salah satunya adalah kualitas tanah pertanian. Kualitas tanah adalah salah satu faktor penting atau pondasi utama, penentu keberhasilan usaha tani. Tanah yang tidak berkualitas, mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi kurang maksimal, yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas hasil panen, begitu juga sebaliknya. Artinya, budidaya pertanian tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar kesuburan tanah. Inti dari konsep ini sebenarnya sangat sederhana, yang tentu dapat dilakukan semua orang. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas konsep ini secara lengkap beserta caranya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita kembali tentunya setelah yang satu ini. Tanah pertanian berkualitas adalah tanah yang sehat dan subur serta memiliki karakteristik fisik ideal untuk pertumbuhan maupun perkembangan tanaman. Tanah yang ideal untuk tanaman minimal memenuhi 3 syarat utama. Di mana 3 syarat tersebut antara lain adalah: pertama, nilai pH tanah pertanian harus netral. pH tanah merupakan parameter tingkat keasaman atau kebasahan tanah. Berdasarkan kategorinya, pH dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu netral, asam dan basa. Tanah dikatakan ber-pH netral, jika derajat keasamannya berada di angka 7, atau setidaknya berada di rentang antara 6,5 hingga 7,5. Sebab, semakin netral pH tanah, maka kelarutan unsur-unsur makro di dalam tanah menjadi semakin meningkat, sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara lebih optimal. Sedangkan tanah yang ber-pH asam, memiliki nilai pH antara 0 hingga 6. Di mana semakin rendah nilai pH suatu tanah, maka semakin tinggi tingkat keasamannya. Tanah yang ber-pH asam, cenderung memiliki kandungan besi dan aluminium oksida yang tinggi karena merupakan mineral yang paling lambat mengalami pelapukan di dalam tanah. Contohnya seperti lahan rawa, yang umumnya memiliki air beraroma khas karat, yang mengindikasikan jika lahan tersebut ber-pH asam. Kondisi ini tentu mengakibatkan minimnya ketersediaan unsur penting seperti fosfor, kalsium, magnesium dan kalium. Ini tentu berdampak negatif baik pada pertumbuhan tanaman, aktivitas mikroba, penguraian bahan organik dan proses mineralisasi. Sebaliknya, tanah yang ber-pH basa memiliki nilai pH antara 8 hingga 14, di mana semakin besar nilai pH tanah maka semakin tinggi tingkat kebasaannya. Hal ini disebabkan karena tanah tersebut mengandung kapur, garam, atau natrium yang cukup tinggi. Contohnya seperti tanah di lahan kering dengan curah hujan sedikit. Tanah basah biasanya mengandung terlalu banyak unsur besi, mangan, seng, tembaga, dan boron yang berdampak menghambat pertumbuhan tanaman. Untuk mengetahui nilai pH tanah, maka perlu dilakukan pengukuran, baik menggunakan kertas lakmus maupun pH meter digital. Kedua metode ini tentu dapat dilakukan dengan mudah, dan hasilnya bisa diketahui dengan cepat. Agar pH tanah pertanian menjadi netral atau ideal, maka harus dilakukan beberapa upaya khusus. Menaikkan pH pada tanah asam menjadi netral, dapat dilakukan dengan aplikasi kapur pertanian atau dolomit. Selain dapat meningkatkan pH tanah, pengapuran juga mampu menekan kelarutan unsur-unsur mikro dalam jumlah berlebihan, yang bisa meracuni tanaman. Dosis atau kebutuhan kapur tentu akan tergantung dengan nilai pH sebelum aplikasi. Seperti dilansir laman kampustani.com, untuk menaikkan 1 poin pH tanah, diperlukan sekitar 2 ton kapur pertanian per hektar. Sementara untuk menurunkan pH tanah basah menjadi netral, dapat dilakukan dengan pemberian sulfur atau belerang. Tentu saja, dosis sulfur untuk setiap kondisi tanah dan komoditi tidak sama. Namun dari data beberapa referensi, dapat disimpulkan bahwa dosis pemberian sulfur atau belerang, umumnya antara 5 hingga maksimal 17 kg per hektar.
Sedangkan untuk kanola, dan tanaman serat seperti hijauan pakan ternak, membutuhkan sulfur lebih tinggi, yaitu antara 25 hingga 35 kg per hektar. Dosis pemberian sulfur atau belerang, tentu harus mengacu pada hasil analisa pH sebelum aplikasi. Sedangkan untuk mempertahankan pH tanah tetap netral, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti dengan menjaga sanitasi atau drainase, metode olah tanah yang baik, penggunaan pupuk organik, serta melakukan rotasi tanaman secara tepat. Agar kalian lebih jelas, masalah pH ini akan kita bahas lebih dalam pada video mendatang. Selanjutnya syarat kualitas tanah yang kedua adalah populasi mikroorganisme dekomposer harus ideal. Tanah yang sehat tentu akan dihuni banyak mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran kecil tak kasat mata, baik berupa Araceae, bakteri, jamur, atau kamir. Mikroorganisme tanah umumnya merupakan dekomposer alami yang mampu menguraikan bahan organik hingga berbagai bentuk polutan, serta mampu melindungi tanaman dari organisme yang bersifat patogenik. Tanah yang sehat dihuni minimal antara 10 hingga 100 juta mikroorganisme per gramnya. Untuk mengetahui keberadaan serta jumlah mikroorganisme pada tanah, maka perlu dilakukan uji kuantitatif. Mengingat sebagian besar mikroba berukuran sekitar 1 mikrometer, maka cara yang cukup mudah dan cepat untuk mengetahui jumlah mikroorganisme, bisa dilakukan dengan metode perhitungan elektronik menggunakan alat ukur digital, seperti koloni counter. Umumnya, jumlah populasi mikroorganisme dekomposer di lahan masyarakat, berada jauh di bawah standar. Peningkatan jumlah populasi mikroorganisme dekomposer dapat dilakukan melalui aplikasi bakteri dekomposer sebagai starter. Contohnya pada lahan sawah, bisa melalui penyemprotan bakteri dekomposer dengan dosis 1:100 sesaat sebelum pembajakan dan setelah pembajakan. Setelah proses ini, lahan dibiarkan selama kurang lebih 3 hari dengan kondisi lahan tidak terlalu tergenang atau biasa disebut macak-macak. Ini bertujuan untuk memacu optimalisasi aktivitas serta perkembangbiakan bakteri dekomposer. Kemudian setelah 3 hari, lakukan proses penghalusan, dengan mengaplikasikan bakteri dekomposer sebanyak 2 kali, yaitu sesaat sebelum penghalusan dan sesaat setelah penghalusan. Seperti di tahap sebelumnya, proses ini juga didiamkan selama 3 hari. Selanjutnya aplikasikan pupuk organik seperti bokasi, dengan dosis 10 ton per hektar secara merata, kemudian semprotkan kembali bakteri dekomposer. Setelah itu lahan didiamkan selama 7 hari dengan kondisi sedikit tergenang, lalu dibiarkan kering selama 5 hari. Karena bakteri dekomposer ini memiliki kemampuan berkembang biak secara masif, maka setelah tahap ini, populasi mikroorganisme telah mengalami peningkatan sangat signifikan. Di mana melalui teknik ini, populasi rata-rata yang dihasilkan mencapai 10 hingga 100 juta bakteri per gram tanah. Dan bakteri ini akan berperan dalam mengurai bahan-bahan organik, menjadi unsur hara atau nutrisi bagi perkembangan tanaman. Untuk dapat mengetahui jumlah bakteri dengan cepat dan mudah, maka bisa melalui pengukuran menggunakan alat ukur digital. Agar aktivitas dan perkembangan bakteri dekomposer dapat optimal, maka tanah harus diolah dengan baik agar kelembapannya cukup, ber-pH ideal, memiliki kadar oksigen yang baik, serta kaya akan bahan organik. 3. Nilai hara tanah harus optimal. Tanah pertanian yang subur adalah tanah yang kaya akan nutrisi. Nutrisi tentu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, yang meliputi unsur hara makro dan mikro, dalam jumlah yang memadai. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, dalam jumlah yang lebih besar, yaitu antara 0,5 hingga 3% dari berat tanaman. Unsur hara makro sendiri, dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primer meliputi unsur nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium atau K. Sedangkan unsur hara makro sekunder, meliputi kalsium atau Ca, magnesium atau Mg dan sulfur atau S. Sedangkan unsur hara mikro diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif kecil, atau hanya beberapa ppm saja dari berat kering tanaman. Meskipun unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi peran dan fungsinya sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur lain.
Unsur mikro tersebut diantaranya seperti zat besi atau Fe, seng atau Zn, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, boron atau B, klor atau Cl, dan molibdenum atau Mo. Unsur-unsur tersebut bisa bersumber dari bahan organik yang telah terdekomposisi menjadi humus melalui bantuan mikroorganisme pengurai atau dekomposer. Tanah dengan kandungan humus atau unsur hara yang tinggi tentu memiliki tingkat kesuburan yang baik. Keberadaan humus atau unsur hara secara tidak langsung juga akan mempengaruhi karakteristik fisik tanah, seperti tekstur, tingkat kelembaban tanah, kegemburan serta retensi air. Kondisi ini tentu akan membuat perakaran tanaman nantinya dapat dengan mudah menembus tanah untuk menyerap nutrisi. Untuk mengetahui tingkat unsur atau nilai hara tanah, maka perlu dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur digital. Tanah yang subur, minimal memiliki nilai hara sekitar 2000 per gram, begitu juga sebaliknya. Metode pertanian yang kurang bijak, dapat menyebabkan nilai hara pada lahan pertanian rendah. Rendahnya nilai hara, akan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya angka produktivitas panen. Nilai hara pada tanah lahan pertanian, tentu dapat ditingkatkan, salah satunya melalui aplikasi bakteri dan pupuk bokasi seperti pada penjelasan sebelumnya. Di mana ini telah terbukti signifikan dalam meningkatkan nilai hara tanah dengan cepat. Tentu, sebelum melakukan proses budidaya, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kualitas tanah lahan pertanian yang akan dikelola atau ditanami. Data ini tentu dapat menjadi pertimbangan, mulai dari kegiatan olah tanah hingga teknis budidaya. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan hasil panen bisa meningkat secara signifikan, bahkan hingga 5 kali lipat dari biasanya. Tentu konsep ini dapat diterapkan di seluruh jenis tanaman. Baik itu tanaman pangan seperti padi, jagung, gandum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, begitu juga tanaman hortikultura seperti melon, pepaya, semangka, kacang panjang, sawi, cabai, dan bawang merah, serta tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, tanaman rempah dan minyak atsiri. Agar usaha budidaya tanaman dapat memberikan hasil panen melimpah, maka tanah setidaknya memenuhi 3 syarat utama, di mana ketiganya saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Artinya upaya ini harus dilakukan secara komprehensif, demi tercapainya sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Demikian pembahasan kita kali ini, jangan lupa share video ini ke teman, atau media sosial kalian, agar video ini dapat bermanfaat serta menginspirasi lebih banyak orang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi di video menarik selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses dan sampai jumpa.